Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Leonard, Magister Manajemen Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum MIPA. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa seluruhnya yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan pagi yang berbagi ini, izinkanlah kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teknik Penyusunan RPP Tematik. Nah, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Rokiadi, dibantu rekan kami, Bu Lilis Nugrayanti. Halo Bu Lilis, apa kabar? Ya. Dan rekan kami yang kedua, Bu Melinda. Bu Melinda, apa kabar? Baik, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi semuanya. Dan mudah-mudahan teman-teman rekan-rekan semuanya di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya Leo juga demikian. Baik, langsung saja tanpa banyak membuang waktu kita simak segera materi dari kelompok kami. Selamat menyimak rekan sekalian. Untuk presentasi yang pertama, kami persilahkan pada Bu Lilis untuk mempresentasikannya. Ya, silakan Bu Lilis. Maaf Pak, share screen-nya. Oh ya, oke. Sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, tapi masih harus dinaikin Pak. Ini baru langsung kesimpulan. Ya. Oh iya, oke langsung ada. Ya, silakan Bu Lilis. Oke, dari kelompok kami akan membahas teknik penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP, definisi umumnya adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Kemudian menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 standar RPP, rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kemudian menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 yang berisi tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran. Rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Kemudian ada beberapa komponen dan sistematika RPP. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kemudian yang kedua adalah kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga adalah indikator pencapaian kompetensi. Kemudian tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran remedial, dan pengayaan. Yang terakhir adalah media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Berbagai prinsip dalam pengembangan atau menyusun RPP. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah berpusat atau berbasis konteks. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi kekinian. Kemudian yang keempat adalah memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Kemudian yang kelima adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian berikutnya RPP harus utuh memuat kompetensi dasar, sikap spiritual, KD dari KI 1, sosial, KD dari KI 2, kemudian pengetahuan, KD dari KI 3. Yang terakhir adalah mengembangkan kemandirian belajar.
Next, Pak. Iya, berikutnya Bu, lanjut. Kemudian langkah-langkah penyusunan RPP tematik akan disampaikan oleh Ibu Melinda. Silakan Bu Melinda. Ya, silakan Bu Melinda dilanjutkan. Suaranya Bu, suaranya. Oke, langkah-langkah menyusun RPP tematik. Penyusunan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu pada setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Dan penyusunan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu atau berkelompok dalam kelompok kerja guru atau KKG di gugus sekolah di bawah koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. Lanjutnya Pak. Nah, ya, untuk itu tahapan RPP pertama itu biasanya implementasi kurikulumnya dari 2013. Di antaranya, pertama, mengkaji silabus tematik. Kedua, mengkaji buku guru. Ketiga, mengkaji buku siswa. Keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, ketujuh, menentukan sumber dari belajar. Untuk itu ada beberapa hal-hal yang diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Di sini ada 3, yaitu kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti pada silabus. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif dalam belajar. Selanjutnya, Pak. Iya, sebentar. Nah, kegiatan ini diorganisasikan menjadi beberapa kegiatan. Kita bagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kami akan jabarkan kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, memberikan motivasi belajar peserta didik secara kontekstual, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan, menyampaikan garis besar cakupan materi, dan yang terakhir, menyampaikan aspek yang akan dinilai selama proses pembelajaran. Untuk kegiatan inti itu sendiri terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen atau mencoba, mengolah informasi atau mengasosiasi atau menalar, dan yang terakhir pada kegiatan inti yaitu mengkomunikasikannya. Sedangkan kegiatan penutup diantaranya dilakukan membuat rangkuman atau simpulan hasil kegiatan, melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, dan layanan konseling.
Selanjutnya, memberikan tugas baik secara individual maupun kelompok. Dan yang terakhir pada kegiatan penutup, yaitu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Untuk itu, penjabaran jenis penilaian, kita lihat di sini kegiatannya untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Di antaranya dilakukan berbagai hal, yaitu mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap yang dilakukan harian adalah catatan hasil dari pengamatan, biasanya observasi dan jurnal. Terus mengadakan penilaian menggunakan acuan kriteria penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan. Terus bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial setelah suatu kegiatan penilaian. Dan selanjutnya, acuan kriteria menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk pengetahuan, dan capaian optimum untuk keterampilan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ropiadi. Suaranya Pak Ropiadi. Suara. Ya, terima kasih Bu Melinda dan Bu Lilis atas pemaparannya, rekan-rekan sekalian dan Pak dosen yang kami hormati. Sebelum kami lanjutkan, tadi sudah diulas sedikit tentang pengertian dan dasar hukum daripada RPP tematik, juga disampaikan oleh Bu Lilis tadi terkait komponen-komponen dalam RPP. Berikut juga disampaikan oleh Bu Melinda langkah-langkah atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun RPP tematik dan jenis-jenis penilaian. Ya, berikutnya akan kami lanjutkan sebagai sebuah kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Ya, kesimpulan terkait RPP tematik ini ya, bahwa RPP tematik adalah dalam implementasi kurikulum 2013 merupakan rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema dengan tahapan sebagai berikut, yaitu mengkaji silabus tematik, mengkaji buku guru, mengkaji buku siswa, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Ya, saran dari kami berdasarkan simpulan di atas, maka dalam menyusun RPP tematik disarankan untuk melakukan langkah-langkah di atas agar pelaksanaan pembelajaran yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan dan sesuai dengan prinsip memperhatikan perbedaan individu, berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberikan umpan baik dan tindak lanjut pembelajaran, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan, serta memanfaatkan teknologi informasi. Ya, baik, itu saja rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan materi singkat yang bisa kami sampaikan hari ini terkait teknik penyusunan RPP tematik dapat dipahami, dan jika ada barangkali dari rekan-rekan sekalian yang perlu didiskusikan, kami persilakan untuk menanggapinya, atau mungkin juga barangkali ada suatu hal yang perlu dipertanyakan, kami mohon izin kepada Pak dosen barangkali untuk memberikan waktu 1 atau 2 penanya dari teman-teman sekalian. Itu saja sebagai awalan, kami tutup sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.